Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiatina a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam. Atas karunia-Nya juga sehingga kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat serta salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tidak lupa kami ucapkan semoga saudaraku semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur, dilancarkan rezeki, dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Sahabat rahasia kolbu rahimakumullah. Semua makhluk hidup, tidak terkecuali kita sebagai manusia, dalam menjalani kehidupan dunia ini pasti diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumlahnya pun sudah ditetapkan oleh Allah dan tidak akan tertukar. Rezeki itu tidak hanya uang, namun bisa jadi berupa materi, harta, kesehatan, istri solehah, suami yang soleh, dan juga anak-anak yang baik, taat dan patuh kepada orang tua. Yang perlu kita ketahui adalah rezeki itu tidak datang dengan sendirinya, melainkan harus berusaha terlebih dahulu. Ada banyak usaha yang bisa kita kerjakan untuk menjemput rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan rezeki ini, ternyata ada beberapa kebiasaan yang menurut kita sepele, namun efeknya justru bisa menghambat datangnya rezeki kepada kita. Padahal mungkin kita tidak sadar untuk melakukannya. Oleh sebab itu, mulailah dari sekarang berhati-hati dan koreksi diri kita. Mungkin saja kebiasaan ini masih ada pada diri kita semua. Lalu, apa saja kebiasaan yang bisa menghambat rezeki tersebut? Yang pertama, kebanyakan mengeluh. Hal ini tidak kita sadari sering melakukannya. Padahal kebiasaan ini bisa menjauhkan kita dari rezeki yang akan datang kepada kita. Mengeluh artinya kita tidak puas dengan apa yang kita dapatkan dan juga kita miliki, yang bisa mengakibatkan kita jauh dari rasa syukur kepada Allah. Padahal kita semua tahu bahwa syukur adalah jalan Allah memberikan rezeki lebih kepada kita. Lalu yang kedua, materialistis. Orang yang memiliki sikap materialistis, mereka akan cenderung memandang rendah orang lain yang tidak memiliki kekayaan seperti dirinya. Sebaliknya, mereka akan memperlakukan orang kaya dengan sebaik-baiknya. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak melihat hambanya dari beberapa banyak kekayaannya dan seberapa besar harta bendanya. Akan tetapi Allah memandang hambanya dari segi keimanannya. Kebiasaan bersikap materialistis akan membuat manusia mendewakan harta di atas segala-galanya. Lalu yang ketiga, makan makanan haram. Ternyata mengkonsumsi makanan yang didapat dengan cara haram
bisa menjadi salah satu kebiasaan yang tanpa kita sadari dapat menolak rejeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tubuh yang tumbuh dengan nutrisi dari makanan yang haram, maka tubuh tersebut juga tidak akan mempunyai rasa malu untuk melakukan perbuatan yang diharamkan lainnya, termasuk di dalamnya mencari rejeki dengan cara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah sudah sangat jelas melarang hambanya memakan makanan yang didapat dengan cara yang haram. Lalu yang keempat, berlebihan di dalam mengejar duniawi. Ketika kita terlalu disibukkan dengan urusan dunia dan lupa dengan urusan akhirat kelak, maka jangan salahkan siapa-siapa jika rejeki yang datang kepada kita akan terasa sangat sulit, dan kebiasaan yang demikian ini menjadi salah satu hal yang tanpa disadari bisa menolak rejeki. Bagaimana Allah akan memberikan rejekinya, sementara kita sebagai umatnya tidak pernah mengingatnya dan mendekat untuk mengerjakan segala perintahnya? Oleh sebab itu, jika ingin dimudahkan rejeki, seimbangkanlah urusan dunia dan akhirat kita terlebih dahulu. Insya Allah, dengan seperti itu, dunia dan akhirat akan kita dapatkan. Yang kelima, tidak menjaga badan. Harus kita ketahui bersama bahwa badan kita ini diciptakan untuk mengabdi kepada Allah, yaitu untuk beribadah, beramal soleh, dan mengerjakan hal yang bermanfaat lainnya. Namun jika badan ini hanya dipergunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi berbuat dosa dan maksiat, maka rejeki kita pun akan terasa sangat sulit untuk kita dapatkan. Oleh sebab itu, jagalah karunia yang telah dititipkan Allah kepada kita ini. Dengan begitu, maka Allah pun akan menjaga kita atas karunia dan rezekinya kepada kita. Lalu yang keenam, kebanyakan bergosip. Bergosip adalah ghibah. Adalah perbuatan tercela yang sudah menjadi salah satu kebiasaan yang marak terjadi saat ini. Tidak hanya di kalangan wanita saja, namun pria pun juga gemar bergosip. Ketika kita bergosip secara tidak sadar, kita telah menghabiskan waktu untuk mencela dan mempergunjingkan kehidupan orang lain. Dan kebiasaan ini bisa menghambat datangnya rejeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketujuh, penggerutu dan suka marah. Orang yang gemar menggerutu, mereka adalah orang yang merasa tidak puas dan sulit untuk memaafkan kesalahan orang lain. Bahkan mereka bisa marah-marah sepanjang waktu karena merasa tidak puas dengan kondisi yang tengah dialaminya. Menggerutu termasuk ke dalam golongan orang yang kufur, yaitu orang yang tidak menerima takdir Allah yang telah terjadi kepadanya. Si penggerutu tidak akan bisa bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab menganggap semua itu seperti masalah. Maka hal ini bisa menghalangi rejeki yang akan datang kepadanya. Lalu yang kedelapan, ria dan pamer kekayaan. Kebiasaan ria dan juga suka pamer harta kekayaan ini bisa menjadi salah satu yang tanpa disadari bisa menolak rejeki seseorang. Secara tidak langsung, sifat ria atau suka pamer harta kekayaan merupakan sikapnya orang-orang yang sombong. Karena orang-orang yang seperti ini biasanya menganggap bahwa harta yang didapatnya selama ini adalah hasil kerja kerasnya sendiri. Padahal semua rejeki yang kita dapat berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semuanya
adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Sekian yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.